Saudara, barisan relawan Jalan Perubahan atau Bara JP Jumat siang menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Salah satu yang dibahas adalah soal manuver partai politik koalisi untuk posisi Wakil Presiden. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini membicarakan manuver sejumlah partai politik menyodorkan calon wakil presidennya tanpa menyebut nama Gibran. Bara JP menyebut tujuannya jelas, yaitu soal kekuasaan semata. Padahal Indonesia bisa maju apabila pemerintahannya berkelanjutan. Meski begitu, Bara JP yakin posisi Gibran masih sangat kuat di masyarakat. Pemerintahan sekarang dalam Kabinet Merah Putih ini kan koalisi dari Kabinet Indonesia Maju. Jadi kalau Kabinet Indonesia Maju yang ada di Kabinet Indonesia Merah Putih ini kemudian terkesan terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Bara JP bahwa Prabowo Gibran 2 periode kemudian mendorong isu-isu baru, yaitu mereka berhak menyampaikan siapa figur wakil presidennya. Itu hak secara demokrasi. Tapi bagi kami itu targetnya bukan target, menurut kami itu hanya perebutan kekuasaan. Kalau sudah bicara tentang perebutan kekuasaan, terus di mana konsentrasi kita untuk bicara tentang membangun masyarakat secara berkelanjutan, seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun dan diharapkan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengusulkan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 sebagai upaya menggerakkan mesin partai. Apalagi ambang batas pencalonan presiden sudah ditiadakan sehingga partai peserta pemilu punya kesempatan mengusung nama kandidat. Ia yakin sebagai calon wakil presiden, Zulkifli Hasan mampu menaikkan elektoral PAN. Satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo dalam tiga pilpres, ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali. Ya, bagi saya adalah partai politik, dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold. Tentu saya mau dukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029. Dan saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak di 2009. Jika PAN sudah terang-terangan menyodorkan Zulkifli Hasan jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029, Partai Golkar masih menunggu isyarat dari Presiden Prabowo soal siapa sosok calon wapresnya jika kembali maju di pemilihan Presiden 2029. Sekjen Partai Golkar Sarmuji meyakini akan ada pembicaraan dengan Prabowo soal sosok cawapres. Menurutnya Golkar akan menyerahkan ini kepada Presiden. Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Yang lain seperti Prabowo Gibran 2 periode. Masih jauh. Ya kalau Pak Prabowo Mas Gibran sukses lalu beliau mau gandengan tangan lagi atau seperti apa, ya akan kita pikirkan, perjuangkan secara maksimal. Tapi ya Pak Prabowo, kuncinya Pak Prabowo sebagai presiden harus sukses. Nanti keputusan dari Prabowo sendiri ya, kira-kira sama siapa gitu ya? Nanti pasti kita nanti ada speak lah. Soal manuver sejumlah partai politik koalisi akhir-akhir ini yang hanya mendukung Presiden Prabowo untuk 2 periode tanpa menyebut
Gibran Rakabuming mendorong relawan datang ke Jokowi untuk membahas manuver tersebut. Benarkah Gibran dan Jokowi mulai ditinggalkan untuk 2029? Kita bahas sore ini bersama Ketua Umum Barajp Willem Frans Ansani. Bang Willem, selamat sore. Selamat sore. Ya, dan ada juga analis politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Ya, saya mau ke Bang Willem dulu. Bang Willem. Bang Willem, Ya. jadi Anda dan juga Barajp ini datang menemui Pak Jokowi ke Solo. Apakah benar manuver partai politik koalisi soal posisi cawapres nanti di 2029 sudah sangat mengganggu nih Bang, sehingga datang menemui Pak Jokowi? Selamat sore ya Mbak. Sebetulnya kami berjumpa dengan Pak Jokowi itu hal yang biasa, hal yang rutinitas dalam organisasi kami karena beliau itu pembina dari Barajp, jadi kami melaporkan berbagai kegiatan Barajp di daerah-daerah untuk kemudian kita mengukur kekuatan sosialisasi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di periode kedua. Karena itu suara kami sejak 2025 kami sudah suarakan. Nah, apa yang kami sampaikan ini tidak ada kaitan dengan partai politik karena kami bukan partai politik. Kami hanya relawan Pak Jokowi yang dulu bekerja 1 dekade bersama dengan beliau untuk memimpin Indonesia 2 periode. Dan kemudian bekerja untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga kami berkewajiban untuk menjaga hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam pemerintahannya membangun bangsa ini. Karena itu sebetulnya pernyataan kami 2 periode itu hanya pernyataan yang berdasarkan pengamatan kami di masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini cukup bagus. Oke, Bang Willem, jadi artinya Anda datang ke Solo menemui Pak Jokowi juga bertanya kepada Pak Jokowi konsultasi ketika partai politik ini mendukung Pak Prabowo tapi belum tentu mendukung Mas Gibran untuk 2 periode. Oh enggak, kita enggak seperti itu kan duga-dugaan saja. Kita ini kan dalam kegiatan rutinitas organisasi itu kami selalu menjumpai beliau. Nah kemudian dalam perjumpaan itu kan kita boleh diskusi banyak hal. Salah satunya yang tadi soal Mas Gibran. Ya, salah satunya adalah kami melihat hal mendukung capres-capres dari partai politik itu kan sebetulnya masih pagi sekali. Nggak mesti disampaikan karena partai-partai politik ini kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang berada di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Oke, Bang Willem. Oke, ketika Anda menyampaikan hal itu kepada Pak Jokowi, apa tanggapannya Pak Jokowi? Mas Gibran belum tentu nih dipasangkan dengan Pak Prabowo di 2029. Oh enggak, Pak Jokowi biasa-biasa aja, enggak terlalu berpikir seperti yang kita bayangkan, seperti yang Mbak bayangkan. Pak Jokowi santai aja. Apa respon Pak Jokowi, Bang Willem? Biasa aja, itu hak politik daripada partai politik, silakan aja, kan wajar kalau satu partai ingin membesarkan partainya dan mendorong ketua umumnya atau siapa yang dijagokan, itu hal yang wajar dalam pemilu presiden atau bupati, gubernur, lain-lain. Jadi yang kita sampaikan dan kemudian ada wacana yang berkembang, sebetulnya ini sesuatu yang di luar ekspektasi kami. Kami tidak membiarkan partai politik secepat itu kemudian dengan menentukan siapa calon-calonnya. Kami tadinya berpikir partai politik koalisi ini bekerja bersama-sama dengan presiden menyelesaikan prioritas kerja sampai 2029 ya. Bang Willem, jadi intinya jadi artinya adalah Anda bertanya-tanya kenapa pagi-pagi sudah baru selesai Pilpres 2024, kemudian tiba-tiba muncul lagi wacana Pilpres 2029, kemudian tanpa mengaitkan nama Mas Gibran, dan kemudian Anda menemui Pak Jokowi di Solo untuk bertanya hal ini, meskipun tidak begitu, tidak seperti itu karena ada wacana partai politik, kemudian kami datang menemui Pak Jokowi, itu tidak.
agenda kami rutin konsultasi, koordinasi, itu pembina. Nah, kebetulan ada materi-materi seperti itu. Wartawan yang tanya sama saya, ini gimana ini Pak, gini-gini ya. Saya sampaikan bahwa kami berharap pemerintahan ini, apalagi yang namanya koalisi Indonesia Maju yang ada di dalam Kabinet Merah Putih, terlalu pagi menyampaikan itu, nanti bisa terjadi antar pimpinan partai, antar partai politik tidak konsen untuk berpikir bagaimana membangun bangsa ini sesuai dengan program kerja Pak Prabowo. Oke, baik, meskipun tadi tidak tersirat langsung sebenarnya Mas Adi datang ke Solo, hanyalah katanya pertemuan biasa, meskipun tadi juga wartawan menanyakan soal Mas Gibran belum tentu sepaket dengan Pak Prabowo di 2029. Nah kalau gitu, kalau dilihat dari pandangannya Mas Adi, apakah benar ada keresahan dari teman-teman di Bara JP atau pendukung-pendukungnya, termasuk juga makanya mengkonsultasikan hal ini ke Pak Jokowi, atau jangan-jangan ada keresahan juga di Pak Jokowi yang sekarang ini parpol mendukung Pak Prabowo belum tentu sepaket dengan Mas Gibran? Ya mungkin bagi kawan-kawan relawan Jokowi pertemuan semacam ini adalah pertemuan rutin, semacam bagaimana ada konsultasi politik lah kira-kira begitu dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dilihat trackingnya sepertinya kawan-kawan Bara JP ini terakhir bertemu dengan Pak Jokowi di 2025 tidak terlampau sering juga diekspos ke publik pertemuan mereka. Baru kemudian hari ini muncul ke publik bicara tentang soal berbagai banyak isu. Salah satunya adalah soal bagaimana sejumlah partai politik yang tidak pernah menyebut nama Mas Gibran soal calon potensial kembali untuk di 2029 berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi Audrey, wajar kalau kemudian ketika kawan-kawan Bara JP bertemu dengan Pak Jokowi di Solo hari ini itu dibaca dalam konteks salah satunya adalah untuk merespon bagaimana partai-partai koalisi pemerintah hari ini rasa-rasanya semacam menutup pintu untuk Mas Gibran lah, kira-kira begitu, untuk maju kembali dengan Pak Prabowo. Itulah yang saya kira kemudian menjadi perdebatan publik. Kalau hanya sebatas silaturahmi biasa, bicara tentang soal sustainability pemerintahan, itu tidak menjadi ramai. Tapi karena konteks belakangan ini, baru minggu-minggu ini kita kan mendengarkan bagaimana semua partai politik punya sikap Prabowo 2 periode, tapi tidak menyebut Gibran di dalamnya. Itulah yang kemudian menjadi salah satu tafsir yang dibaca oleh publik. Jangan-jangan memang di lingkungan Pak Jokowi, baik relawan dan para pendukungnya sudah mulai gelisah sebenarnya ketika tidak ada nama Gibran yang masuk dalam nominator yang kemudian diusulkan untuk bisa berpasangan kembali dengan Pak Prabowo. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya nggak perlu risau-risau amat pendukungnya Mas Gibran, khususnya jikapun misalnya skenario terakhirnya itu tidak bisa maju untuk kedua kalinya mendampingi Prabowo, saya kira bisa maju sendiri Mbak. Kan sekarang syarat untuk maju kan jauh lebih mudah. Mas Gibran posisinya cawapres, ambang batas presiden sudah 0, dan siapapun partai politik yang lolos jadi peserta pemilu sudah bisa mengusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Simple sih menurut saya. Oke, kalau ada istilahnya lain lubuk, lain belalang nih, lain dulu, lain sekarang. Pertanyaannya kalau gitu jangan-jangan Pak Prabowo sekarang sudah mulai berani nih untuk lebih berdiri sendiri begitu ya, untuk mungkin juga tidak berkonsultasi dengan Pak Jokowi soal siapa kandidat cawapres di 2029? Ya, kalau saya sih sebenarnya Mbak, Pak Prabowo pastinya akan bicara tentang siapapun nantinya pendampingnya itu dengan partai-partai koalisi dan tokoh-tokoh yang memang dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan seberapa penting calon pendampingnya itu, terutama untuk mengakselerasi kepentingan politik. Karena kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo dengan approval rating yang cukup tinggi, hampir 80%, sebenarnya tidak terlampau membutuhkan calon wakil presiden yang kuat elektabilitasnya. Cukup mencari calon pendamping. Apakah ini juga mengartikan sudah mulai-mulai perlahan meninggalkan Pak Jokowi? Kalau soal itu tergantung tafsirnya, tapi yang jelas preferensi politik hari ini sudah berubah. Mungkin dulu Pak Jokowi itu sangat powerful ketika posisinya sebagai presiden, tapi per hari ini kita tahu bahwa yang cukup powerful adalah Pak Prabowo Subianto, di mana semua keputusan-keputusan politiknya pasti ditentukan sendiri oleh Pak Prabowo Subianto, tentu melalui komunikasi politik terutama dengan orang-orang di sekitar, termasuk juga partai-partai pengusungnya. Kira-kira siapa yang dianggap layak untuk menjadi calon wakil presiden? Saya termasuk yang meyakini siapapun nantinya yang akan dipilih oleh Pak Prabowo, entah itu Pak Gibran, entah itu Zulhas, entah itu Bahlil, entah itu Caimin, entah itu AHY,
partai-partai pendukungnya ini akan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Oke, sudah kita tangkap. Terima kasih. Semua sangat tergantung dengan Pak Prabowo, Mbak. Siapa pendamping? Oke, sudah kita tangkap. Terima kasih Mas Adi, Bang Willem.